semua ulama harus netral. Apalagi ijma Situbondo menyatakan bahwa semua ulama adalah harus kembali pada fitrah yang asli, netral semata-mata, meneruskan risalah Rasulullah SAW. Jangan ikut-ikutan di bidang su'udzon sama dengan garis miring politik. Bahwa yang akan mendampingi saya sebagai calon wakil presiden periode 2019-2024 adalah Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Pemilihan Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden mendampingi Jokowi pada Pilpres 2019 lalu tentu punya segudang alasan. Perannya sebagai ketua MUI ketika itu dinilai ampuh meraup suara serta mengakomodasi aspirasi kelompok Islam. Sebagai sosok yang dituakan dalam ormas Islam terbesar, Kiai Ma'ruf juga digadang-gadang bisa menjadi representasi Nahdlatul Ulama di kursi pemerintahan. Tapi kini sikapnya yang tentu saja juga sikap pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini semakin banyak sosok ulama yang tampil di panggung politik praktis, baik yang duduk sebagai anggota legislatif ataupun menjadi kepala daerah, bahkan sampai kepada jabatan wakil presiden. Dalam konteks politik lokal Kalimantan Selatan menjelang pemungutan suara ulang saat ini, juga tampil beberapa figur ulama yang saling beradu pernyataan dukungan antar pasangan calon gubernur. Bahkan ada yang bersedia menjadi corong politik dengan cara mengkampanyekan dan melakukan pembelaan habis-habisan kepada salah satu calon gubernur. Lantas, bagaimanakah seharusnya sosok seorang ulama memposisikan diri dari godaan politik praktis? Sudah tepatkah figur ulama yang mengambil jalan melibatkan diri dalam dunia politik? Dualisme ulama dalam godaan politik. Terasa ada yang kontradiktif manakala figur seorang ulama dihadapkan dengan dunia politik praktis. Bukankah watak politik itu sendiri yang kalau mau jujur sangat mengandalkan upaya akal-akalan guna mencapai tujuan? Terlalu banyak pameo politik yang intinya memperlihatkan transparannya upaya ini, yang tentu saja bertolak belakang dengan figur seorang ulama yang kalau boleh menyebutkan apa adanya, kebanyakan ulama karena kesalehan dan kedalaman ilmu agamanya, ia menjadi figur yang kering dan kurang dengan masalah akal-akalan. Sehingga dalam segala aktivitasnya, termasuk dalam percaturan politik, seorang ulama akan tampil polos dan apa adanya. Dalam sejarah, semenjak wafatnya Rasulullah SAW, persoalan politik yang buntut-buntutnya mengakibatkan perpecahan dalam tubuh umat Islam sudah kenyang dijadikan catatan. Bukankah 3 dari 4 khalifah pertama dalam sejarah umat Islam, yaitu Umar, Utsman, dan Ali, syahid dibunuh rival politiknya? Banyak lagi peristiwa sejarah yang bisa dijadikan ibrah. Namun perundingan antara Muawiyah dan Sayyidina Ali radhiyallahu an agaknya lebih menarik dan bisa kita jadikan pelajaran sekaligus renungan berharga. Terutama karena peristiwa itu diwakili oleh 2 tokoh, Abu Musa dengan latar belakang keulamaannya dan Amr bin As dengan latar belakang kepolitikusannya. Peristiwa itu sendiri meletus tak lama setelah terbunuhnya Khalifah Utsman radhiyallahu an. Momen ini dimanfaatkan berbagai kalangan yang haus kekuasaan untuk memancing di air keruh. Di antaranya oleh Muawiyah yang kala itu bukan saja menentang terhadap kepemimpinan Khalifah Ali lantaran ia sangat berambisi menikmati posisi khalifah, tapi juga menurut beberapa riwayat
Muawiyah dan koalisinya sempat menuduh Ali sebagai the man behind the gun atas peristiwa keji yang menimpa Khalifah Utsman. Ali dituduh sebagai provokator dalam tragedi pembunuhan tersebut. Urusan ini akhirnya bermuara pada pertempuran saudara yang menelan banyak korban jiwa di kedua belah pihak. Hingga kemudian kubu Muawiyah, karena dalam pertempurannya selalu terdesak, menawarkan gencatan senjata yang oleh sejarah disebut muslihat, tahkim bi kitabillah, penyelesaian damai berdasarkan Al-Quran. Tawaran ini awalnya memang tidak disambut bulat oleh kubu Ali, mengingat pihak Muawiyah dicap sebagai politikus busuk dan dikenal mahir berpolitik secara licik pula. Namun dengan segala pertimbangan, khususnya untuk menghindari jatuhnya korban yang terus bergelimpangan, tawaran tersebut akhirnya disepakati. Melalui kesepakatan perdamaian itu, masing-masing pihak mengutus 2 orang ketua tim perunding. Dari pihak Ali, diutuslah Abu Musa al-Asy'ari, sedang dari pihak Muawiyah, diutus Amr bin As. Abu Musa di kalangan tokoh muslim ketika itu dikenal sebagai orang tua yang soleh dan jujur, sementara Amr bin As adalah seorang politikus tulen. Di samping keduanya juga disertakan sebanyak 400 orang yang berkedudukan sebagai saksi. Sebenarnya Ali berkeberatan mengutus Abu Musa. Pertimbangannya semata-mata karena rival rundingnya dari Muawiyah adalah seorang politikus lihai. Sementara kapasitas Abu Musa lebih sebagai seorang ulama, bukan politikus. Namun karena desakan dari dalam, Khalifah Ali terpaksa menyepakati. Al-Kisah, di awal perundingan, Abu Musa sudah lebih dulu dipancing emosinya oleh Amr bin As dengan mengangkat masalah pembunuhan Utsman sebagai salah satu pokok bahasan. Amr bin As saat itu berupaya agar masalah pembunuhan Utsman diangkat dalam perundingan dan sekaligus memposisikan Muawiyah yang hanya kerabatnya sebagai wali dari pihak Khalifah Utsman. Hal ini tentu saja ditolak mentah-mentah oleh Abu Musa. Maka terjadilah perdebatan panjang karena usulan Amr oleh Abu Musa dinilai tidak berdasar. Yang menarik, pada saat perdebatan memuncak, Amr bin As berbalik watak dengan seolah-olah memahami alur pikiran Abu Musa. Ia lantas menunjukkan kerendahan hatinya dan menyetujui penolakan pihak Ali atas usulan yang ia ajukan. Dengan manuver seperti ini, kelihatannya Amr ingin mencari simpatik dari Abu Musa, dan tampaknya resep Amr cukup cespleng, sebab setelah itu tensi kewaspadaan Abu Musa mulai mengendur. Pada sesi kedua, ketika perundingan memasuki pembahasan masalah Amirul Mukminin, emosi Abu Musa kembali dimainkan. Di sini, Amr lagi-lagi memperlihatkan kegigihannya dalam mengusulkan Muawiyah sebagai khalifah. Kegigihan ini diperlihatkan Amr dengan luar biasa, sehingga tak terkesan bahwa ia seorang profesional yang sedang ngetrik. Akan halnya Abu Musa, karena ia termasuk kalangan ulama yang boleh dikata syarat dengan kedalaman ilmu atau akal, memandang Amr semata-mata dalam kerangka yang realistis saja, sehingga tak menyadari bahwa dirinya sedang diberi umpan dengan bola-bola yang syarat akal-akalan. Dan hebatnya lagi, Amr justru mampu membangun anti klimaks dengan menarik kembali usulannya yang menjagokan Muawiyah sebagai Amirul Mukminin. Dengan catatan Abu Musa juga melakukan hal yang sama untuk kemudian diadakan pemilu ulang. Abu Musa setuju. Dengan demikian muncul kesepakatan dari keduanya untuk menstatus quo-kan kepemimpinan yang ada. Di sini Abu Musa tambah terpancing, sampai-sampai Abdullah bin Abbas yang mulai membaca nawaitul lain dari sikap Amr bin As memperingatkan Abu Musa. Sayang, 1000 kali sayang, peringatan tersebut tidak digubris Abu Musa.
sehingga keputusan tersebut terlanjur disepakati. Dengan alasan menghormati Abu Musa al-Asy'ari sebagai orang tua yang lebih dini memeluk Islam dan sebagai sahabat Nabi yang soleh, Amir bin As mempersilahkannya untuk membacakan hasil kesimpulan perundingan tersebut di hadapan umat Islam. Maka berdirilah Abu Musa setelah memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti layaknya seorang ulama ketika hendak memulai setiap ceramahnya. Ia berpidato dengan mengatakan bahwa ia telah sepakat untuk menurunkan Imam Ali dan Muawiyah dari kekuasaannya dan sepenuhnya menyerahkan pemilihan Amirul Mukminin tersebut kepada kaum muslimin untuk dimusyawarahkan. Begitu selesai menyampaikan pidato politiknya, giliran Amir bin As yang naik. Ia pun sama dengan Abu Musa, mengawali pidato politiknya dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu dengan lantang ia mengatakan, orang ini, maksudnya Abu Musa, telah setuju untuk memecat Ali, sahabat dan pemimpinnya sendiri sebagai khalifah. Tapi saya tetap konsisten mempertahankan sahabat dari pemimpin saya, Muawiyah. Maka dengan ini, Muawiyah kami nyatakan sebagai Amirul Mukminin. Setelah itu, suasana chaos. اليوم ألقى الأحبة محمدا وحزبه. يا معشر المسلمين، قد رأيتم ما كان في يومكم الماضي، ما قد فني فيه من العراق. Peristiwa di atas memang tragis. Banyak pelajaran berharga yang bisa kita petik, khususnya sebagaimana yang telah Rasulullah SAW sabdakan, serahkanlah suatu perkara kepada ahlinya, kalau tidak, tunggulah saat kehancurannya. Kita tunggu apakah peran ulama di dunia politik praktis atau sepenuhnya merupakan pensikapan universal atau justru malah temporal. Masih harus kita tunggu pula apakah peran mereka dengan model berpolitik agama atau malah beragama politik. Sejarah masa depan umat akan menjadi hakim paling adil terhadap semua ini. Bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.